Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Calon Pundit. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu klub Liga 1, yaitu Persibaya Surabaya. Di konten kali ini saya akan membahas siapa saja pemain baru yang direkrut Persibaya dan bagaimana peluang Persibaya di musim depan. Persibaya yang musim lalu finish di posisi 4 klasemen BRI Liga 1 memecat pelatih utamanya yaitu Paul Munster dan mendatangkan pelatih baru yaitu Eduardo Perez Pereira yang merupakan mantan asisten pelatih era Luis Milla. Eduardo Perez Pereira merupakan asisten pelatih era Luis Milla pada tahun 2018 dan kemudian melanjutkan karirnya menjadi asisten pelatih di Persija Jakarta dan menjadi pelatih kepala di PSS Sleman pada tahun 2020. Namun pada tahun 2020 tersebut, Edu tidak memainkan satu pertandingan resmi pun bersama PSS Sleman karena BRI Liga 1 harus dihentikan karena adanya COVID-19. Kemudian Edu melatih di divisi 5 Liga Spanyol yaitu CP Villarrobledo. Di klub itu Edu memainkan 26 pertandingan, 2 menang, 6 seri, dan 3 kalah. Eduardo Perez cenderung menggunakan formasi 4-3-3 dan 4-2-3-1. Formasi ini fokus pada keseimbangan antara lini tengah dan penyerang sayap. Bekerja sendirian, Edu akan didampingi oleh asisten pelatih timnas Indonesia juga, tapi asisten pelatih ini merupakan asisten pelatih era 2020 yaitu Kim Sang-gyu. Kim Sang-gyu pernah bekerja di timnas Indonesia pada era kepelatihan Luis Milla. Seperti yang kita ketahui, Kim Sang-gyu merupakan asisten pelatih fisik pada era Shin Tae-yong. Seperti yang dapat kita lihat, bagaimana fisik pemain timnas yang dapat berlari selama 90 menit tanpa henti. Dan tidak hanya itu, Persibaya juga mendatangkan pelatih kiper baru yaitu Felipe. Felipe merupakan mantan pelatih kiper dari Persita Tangerang. Untuk mempermudah Eduardo Perez melatih di Persibaya, Persibaya juga mempertahankan asisten pelatih sebelumnya yaitu Uston Nawawi. Itu merupakan jajaran pelatih di Persibaya Surabaya untuk musim 2025-2026. Yang pertama ada Eduardo Perez, Kim Sang-gyu, Felipe, dan Uston Nawawi, serta beberapa staf lainnya yang mungkin merupakan staf lama dari Persibaya Surabaya. Tidak hanya pelatih, Persibaya pun mendatangkan beberapa pemain baru untuk mengisi jajaran skuad Persibaya Surabaya untuk tahun 2025-2026. Di antaranya Persibaya memulangkan kembali Rahmat Irianto. Rahmat Irianto merupakan pemain versatile yang musim lalu bermain di Persib. Irianto bermain sebanyak 13 kali dan harus menepi karena cedera yang dialami. Cederanya cukup parah yaitu cedera ACL. Namun Irianto dapat pulih untuk bertanding di musim depan. Irianto dapat bermain di beberapa posisi seperti bek kiri, center back, dan gelandang bertahan. Irianto dapat mempermudah Eduardo Perez untuk mengatur formasi Persibaya Surabaya karena Irianto merupakan salah satu pemain versatile terbaik di Indonesia. Selain Rahmat Irianto, Persibaya juga memulangkan pemain lamanya yang musim lalu bermain di Madura United, yaitu Koko Ari. Pemain berusia 26 tahun ini diproyeksikan untuk memperkuat pertahanan sisi kanan dari Persibaya Surabaya untuk musim depan. Pada musim lalu bersama Madura United, Koko Ari Sutariadi bermain sebanyak 24 pertandingan dan mengoleksi 6 kartu kuning. Tidak hanya pemain lokal yang didatangkan Persibaya, Persibaya juga mendatangkan beberapa pemain asing baru, di antaranya yaitu Gali Freitas. Winger berkebangsaan Timor Leste ini musim lalu bermain untuk PSIS Semarang. Meski timnya terdegradasi, tapi penampilan Gali Freitas sangat sama PSIS Semarang. Gali memainkan sebanyak 27 laga, mencetak 1 gol serta 4 assist, dan mendapatkan 7 kartu kuning. Itu merupakan statistik yang baik untuk seorang winger. Gali diharapkan dapat membantu lini serang Persibaya untuk lebih tajam dan lebih banyak mencetak gol. Tidak hanya Gali Freitas, Persibaya juga mendatangkan center back asal Makedonia Utara yang musim lalu memperkuat Dewa United. Seperti yang kita ketahui, Dewa merupakan tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit dan menempati posisi runner. Persibaya mendatangkan mantan pemain Dewa United yaitu Rizky Mitrevski. Center back berusia 33 tahun ini musim lalu bermain untuk Dewa United. Tinggi 187 cm, Mitrevski dapat menjadi tembok yang kokoh bagi barisan pertahanan Persibaya Surabaya. Pada musim lalu dia bermain sebanyak 30 laga dan menyumbang 2 gol dan 2 assist serta mendapatkan 4 kartu kuning dan 1 kartu merah. Statistik ini menunjukkan bahwa Mitrevski bermain secara sportif dan bersih. Itu merupakan beberapa pemain yang sudah resmi diumumkan oleh ofisial Persibaya Surabaya untuk memperkuat Persibaya pada musim depan. Nah, apakah Persibaya akan mampu bersaing di papan atas musim depan? Menurut saya, Persibaya akan dapat bersaing untuk perebutan juara di musim depan.
Hal ini karena Persibaya mendatangkan beberapa pemain lamanya kembali. Hal ini mempermudah proses adaptasi bagi pemain-pemain tersebut. Selain itu, Persibaya juga menambah beberapa pemain asing baru yang merupakan pemain-pemain asing yang tidak asing lagi bermain di Liga Indonesia, sehingga dapat mempermudah proses adaptasinya. Seperti kita ketahui, Kim Sang-gyu merupakan pelatih fisik timnas Indonesia Sintayong. Pada saat itu, Indonesia sangat tampil impresif. Dan seperti kita ketahui juga, fisik pemain timnas pada saat itu dapat berlari selama 90 menit. Hal ini didukung dengan formasi yang biasa diterapkan oleh Eduardo Perez, yaitu 4-3-3 atau 4-2-3-1, di mana formasi ini lebih fokus ke lini tengah dan winger ya. Di lini tengah dan winger ini harus sama-sama kuat dan kompak untuk melakukan serangan balik. BRI Liga 1 akan dimulai pada bulan Agustus, sehingga bursa transfer masih lama untuk ditutup, dan kemungkinan Persibaya akan mendatangkan beberapa pemain baru lagi untuk mengarungi kompetisi musim depan. Menurut pendapat saya pribadi, Persibaya akan mampu bersaing di papan atas untuk musim depan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan subscribe untuk mengikuti konten-konten seperti ini selanjutnya. Kalau begitu, saya pamit dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya.